Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfani Sabrina dengan NIM terakhir 209. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Riana Dewi. Di sini saya akan menceritakan kembali cerpen yang telah saya baca berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi karya Seno Gumira Aji Dharma. Cerpen Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi menceritakan keresahan ibu-ibu dalam gang di perkotaan. Pada suatu ketika terdengar derit pintu kamar mandi. Serentak orang-orang yang mengiringi Pak RT mengarahkan telinganya ke lubang angin. Seperti mengarahkan antena parabola ke Amerika seraya mengacungkan telunjuk di depan mulut. Pak RT melihat wajah-wajah yang bergairah, bagaikan siap dan tak sabar lagi mengikuti permainan yang seolah-olah paling mengasihkan di dunia. Lantas segalanya menjadi begitu hening. Suara wanita itu serak-serak basah, entah apa pula yang dibayangkan orang-orang di balik tembok dengan suara yang serak basah itu. Wajah mereka seperti orang lupa dengan keadaan sekelilingnya. Hanya Hansip yang masih sadar. Benar kan, Pak? Pak RT tertegun. Suara wanita itu sangat merangsang dan menimbulkan daya hayal yang meyakinkan seperti kenyataan. Betul kan, Pak? Suaranya seksi sekali. Iya. Betul kan, Pak? Suaranya menimbulkan imajinasi yang tidak-tidak? Iya. Betul kan, Pak? Nyanyian di kamar mandi itu meresahkan masyarakat? Boleh jadi. Loh, ini udah bukan boleh jadi lagi, Pak. Ini sudah terjadi. Apa kejadian kemarin belum cukup? Kemarin sore, ibu-ibu warga sepanjang gang itu memang memenuhi rumahnya. Mereka mengadu kepada Pak RT bahwa semenjak terdengar nyanyian dari kamar mandi rumah Ibu Soleha pada jam-jam tertentu, kebahagiaan rumah tangga warga sepanjang gang itu terganggu. Sampai kapan semua ini berlangsung? Kami ibu-ibu sepanjang gang ini sudah sepakat. Dia harus diusir. Loh, sabar dulu. Semuanya harus dibicarakan baik-baik. Dengan musyawarah, dengan mufakat. Jangan main hakim sendiri. Dia kan tidak membuat kesalahan apa-apa. Dia hanya menyanyi di kamar mandi. Yang salah adalah imajinasi suami ibu-ibu sendiri. Kenapa harus membayangkan adegan-adegan erotis? Banyak kok penyanyi jazz suaranya serak-serak basah tidak menimbulkan masalah. Padahal lagu-lagunya tersebar ke seluruh dunia. Karenanya, Pak RT berkeputusan tidak akan mengusir wanita itu. Melainkan, mengimbaunya agar jangan menyanyi di kamar mandi demi kepentingan orang banyak. Ditemani dengan Ibu Soleha yang juga sudah tahu duduk perkaranya. Pak RT menghadapi wanita itu. Pak RT melirik wanita itu dan terkesiap melihat wajah itu tersenyum penuh rasa maklum. Ia tidak menunggu jawaban Pak RT. Ya udah, baiklah Pak RT. Saya usahakan untuk tidak menyanyi lagi di kamar mandi. Tapi Pak RT rupanya masih harus bekerja keras. Pada suatu sore, Hansip melapor. Kaum ibu sepanjang gang ternyata masih resah, Pak. Ada apa lagi? Wanita ini sudah tidak menyanyi lagi, kan? Betul, Pak. Tapi menurut laporan ibu-ibu pada saya, setiap kali mendengar bunyi jebar-jebur dari kamar mandi itu, jadi ibu-ibu maunya apa? Ujar Pak RT. Mereka ingin minta wanita itu diusir. Terbayang di mata Pak RT wajah ibu-ibu di sepanjang gang itu. Tidak mungkin, wanita itu tidak bersalah. Bahkan melarangnya nyanyi saja sudah keterlaluan. Pak RT sudah berada di hadapan wanita itu lagi. Saya harap Zus berbesar hati ya menghadapi semua ini. Sudahlah Pak, jangan dipikir. Saya mau pindah ke kondominium saja, supaya tidak mengganggu orang lain. Maka hilanglah bunyi jebar-jebur pada jam yang sudah bisa dipastikan itu. Pada suatu sore, di sebuah teras, sepasang suami istri bercakap-cakap. Biasanya jam segini dia mandi, kata suaminya. Sudah, jangan diingat-ingat lagi, saut istrinya cepat-cepat. Tolong, suami saya berhayal lagi, tolong. Ternyata teriakan itu bersambut dari setiap teras rumah.
terdengar teriakan para ibu melolong-lolong. Hansip berlari kian kemari menenangkan ibu-ibu. Rupa-rupanya tanpa suara nyanyian dan bunyi biar-biur, orang mandi, para suami tetap bisa membayangkan adegan ranjang dengan wanita bersuara serak basah yang seksi itu. Sehingga bisa dipastikan kebahagiaan rumah tangga sepanjang gang itu akan terganggu. Pak RT pusing 7 keliling. Bagaimana caranya menertibkan imajinasi? Tapi sebagai ketua RT yang berpengalaman, ia segera mengambil tindakan. Dalam rapat besar esok harinya, ia memutuskan agar di kampung itu didirikan fitness center. Pak RT memutuskan bahwa di fitness center itu akan diajarkan senam kebahagiaan rumah tangga yang wajib diikuti ibu-ibu, supaya bisa membahagiakan suaminya di tempat tidur. Pak RT juga sudah berpikir-pikir, pembukaan fitness center itu kelak kalau bisa dihadiri Jane Fonda. Kemudian di sepanjang gang itu juga berlaku peraturan baru. Dilarang menyanyi di kamar mandi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.